Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat semua? Sehat. Sudah sarapan ya? Lama kelihatannya kok lemes sebelum sarapan tadi. Sudah ya? Pastikan kalau pagi sudah sarapan. Karena dengan perut yang kenyang nanti kita akan belajar dengan tenang. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, silahkan Risma, ketua kelas, memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Risma. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Saya absen dulu Cah ya. Hari ini kelihatannya kok penuh semua ini. Jadi tidak ada yang tidak masuk ya. Jadi tidak perlu saya absen, langsung saja kita ke materi pembelajaran ini. Tapi sebelum saya memulai materi pembelajaran hari ini, kira-kira kalian masih ingat atau tidak tentang materi pembelajaran yang kita pelajari di minggu kemarin? Masih ya? Ya. Coba kalau masih, Risma, Risma. Materi pembelajaran kita minggu kemarin itu tentang apa? Ya silahkan gunakan mikrofonnya. Pengolahan data dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi minggu kemarin kita mempelajari tentang pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari itu gunanya atau fungsinya untuk apa? Ada yang masih ingat ya? Ada yang masih ingat? Coba Sinda. Coba Sinda. Silakan mikrofonnya dikasihkan Sinda. Sinda. Kita Sinda ya. Apa nih? Dengan menguasai pengelolaan data akan membuat pemecahan masalah lebih cepat. Bagus. Jadi dengan menguasai pengelolaan data membuat pemecahan masalah lebih mudah. Dari materi yang kita pelajari kemarin itu ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah seperti yang sudah saya tampilkan, yaitu menyelesaikan masalah sederhana dengan berpikir komputasi. Tujuan pembelajaran dari materi itu adalah peserta didik dapat menerapkan pemecahan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan berpikir komputasi. Pernahkah kamu mengalami masalah dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan pernah disuruh orang tua membuat apa gitu, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan apa rencananya. Coba Hafiza, kira-kira pernah memiliki permasalahan apa tidak? Kalau menggunakan mikrofon tidak dikasihkan lagi. Pernah Pak, saya sering disuruh ibu membuat kopi, tapi ternyata kopi yang terlalu manis Pak. Ya itu sebuah permasalahan. Disuruh
bikin kopi tapi kopinya terlalu manis. Harusnya rasanya yang antara manis dan pahit itu seimbang ya. Ada lagi yang memiliki permasalahan serupa dengan Hafiza juga. Tasya juga, Tasya. Saya juga pernah disuruh buat masakan dengan sahabat saya keasinan Pak. Ya, masalah apa kemarin? Oh telur ya, disuruh goreng telur keasinan itu termasuk permasalahan ya. Jadi permasalahan yang kalian hadapi sehari-hari itu sebenarnya bisa dipecahkan dengan cara berpikir komputasi. Ketika mendengar istilah berpikir komputasional, kira-kira apakah kalian memiliki gambaran itu tentang apa? Ya, Vira. Kira-kira tentang apa, Vira? Kalau kamu mendengar istilah tentang berpikir komputasional itu, Mungkin berpikir komputasional adalah berpikir seperti komputer berpikir Pak. terus itu kamu artinya sudah memiliki pemahaman awal yang tepat ya. Kemudian ada pertanyaan lagi kira-kira seperti itu. Apakah berpikir komputasional hanya berkaitan dengan dunia komputer? Kemudian apakah berpikir komputasional bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari? Untuk lebih jelasnya kita lihat video pendek berikut ya. Ya, silahkan diperhatikan video pendek berikut untuk kalian lebih memahami apa itu berpikir komputasi. Dari video yang sudah kalian lihat tadi, Pak Citra mau mengulas sedikit saja ya. Jadi berpikir komputasional itu adalah berpikir yang melalui 4 tahap. Yaitu yang pertama adalah dekomposisi. Artinya apa dekomposisi itu? Memecah permasalahan besar menjadi permasalahan kecil sehingga lebih mudah dipecah. Yang kedua adalah pengenalan pola. Mengenali pola atau kesamaan dalam masalah yang berbeda. Selanjutnya adalah abstraksi, yaitu menyaring informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Kemudian yang terakhir adalah algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya kamu perhatikan ke depan itu gambar apa saja? Gambar kopi. Kalian pasti sudah pernah membuat kopi itu. Pernah kan? Dalam membuat kopi itu pun sebenarnya bisa kita selesaikan dengan cara berpikir komputasional, yaitu dilakukan dengan 4 tahap tadi. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi tadi adalah memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Dari untuk membuat kopi itu dekomposisinya ada 4 tahap itu. Yang pertama menyiapkan bahan dulu, kemudian selanjutnya menyiapkan alat, ketiga proses pembuatan, dan yang terakhir penyajian itu dekomposisi. Setelah dekomposisi dilakukan, selanjutnya dilakukan pengenalan pola. Jadi membuat kopi itu dikenali polanya. Misalkan dari beberapa percobaan membuat kopi, ada yang manis, ada yang terlalu pahit, ada yang pas rasanya. Jadi itu pola itu dipilih pola yang terbaik yang mana. Misalkan pilih pola pembuatan kopi itu gunakan air mendidih yang nanti rasanya lebih enak dan tidak membuat sakit perut. Kemudian yang kedua, takaran antara gula dan kopinya harus seimbang agar tidak terlalu manis dan juga tidak terlalu pahit. Selanjutnya, setelah dilakukan pengenalan pola, selanjutnya diabstraksi. Jadi abstraksi di sini sederhananya adalah
kita ambil data yang penting saja, abaikan data yang tidak penting. Misalkan data yang tidak penting adalah cangkirnya warnanya apa yang kita gunakan, itu tidak akan mempengaruhi rasa dari kopi. Dan yang terakhir adalah algoritma. Algoritma di sini adalah susunan atau langkah-langkah pembuatan kopi yang dimulai dari langkah pertama, yaitu siapkan kopi, gula dan air panas. Selanjutnya siapkan cangkir dan sendok. Langkah ketiga, masukkan 1 sendok kopi dan 1 sendok gula ke dalam cangkir. Langkah keempat, tuangkan 200 ml air panas ke dalam cangkir. Langkah kelima, aduk, dan yang terakhir disajikan. Jadi proses pembuatan kopi itu adalah contoh dari apa itu bisa dilakukan dengan konsep berpikir komputasional. Selanjutnya, dari apa yang sudah saya paparkan tadi dan dari video sudah kalian lihat, sudah jelas semua ya? Nah, kalau sudah jelas, selanjutnya kalian akan saya beri tugas. Di sini saya sudah menempatkan kalian ke dalam kelompok. Jadi satu kelompok beranggotakan 2 orang. Nanti akan saya berikan lembar kerjanya. Ini berikan lembar kerjanya. Akan saya berikan lembar kerja untuk membuat pemecahan masalah berdasarkan contoh. Dan untuk pemecahan masalah, kalau tadi contohnya adalah cara membuat kopi dengan berpikir komputasional. Untuk tugasnya adalah cara membuat nasi goreng berdasarkan konsep berpikir komputasional. Ini saya berikan lembar kerjanya. Selanjutnya, berdasarkan lembar kerja yang sudah saya bagikan, itu nanti kalian mengerjakannya di Microsoft Word. Selanjutnya, kalau sudah selesai nanti dikirimkan ke email saya. Email saya nanti saya tuliskan di situ alamat emailnya ya. Nanti selanjutnya saya minta kalian untuk mempresentasikannya ke saya. Sekarang silahkan kalian nyalakan komputernya. Kemudian diaktifkan Microsoft Word. Kamu buat di Microsoft Word sesuai dengan format lembar kerja yang sudah saya berikan. Dan terima kasih, tugasnya sudah saya terima semuanya lewat email ya. Kamu tadi sudah kirimkan email ke saya, sudah saya terima semua, dan saya akan meminta kalian salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Saya minta kelompoknya Tasya ya. Siap Tasya? Terima kasih ya. Silakan maju ke depan dipresentasikan.
Ya, ini untuk hasil dari kelompok Tasya saya tampilkan melalui proyektor ya, biar Tasya mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan Tasya dipresentasikan. Saya akan presentasikan pembuatan nasi goreng dengan menggunakan prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi, memecah proses membuat nasi goreng menjadi bagian-bagian kecil. Yang pertama, menyiapkan bahan-bahan. Yang kedua, mengupas dan memotong bumbu. Yang ketiga, menumis bumbu. Yang keempat, menambahkan nasi dan bumbu pelengkap. Dan yang terakhir, menggoreng hingga matang. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduk Tasya. Ya, terima kasih Tasya sudah mempresentasikannya dengan baik. Berikan aplaus yang meriah untuk kelompoknya Tasya. Dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, kira-kira kesimpulannya apa? Ya, saya tunjuk ya. Ibrahim, coba kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa, Ibrahim? Silakan menggunakan mikrofon biar terdengar. Ibrahim, terdengar dengan jelas. Ibrahim, mana Ibrahim? Silakan Ibrahim, coba. Berpikir komputasional tercatat 4 tahap. Oh ya, berpikir komputasional ada 4 tahap. Kira-kira keempat tahap tadi apa saja? Lydia. 4 tahap berpikir komputasional itu dimulai dari apa saja, Lydia? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Betul sekali. Jadi berpikir komputasional ada 4 tahap. Yang pertama adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Selanjutnya, dulu ya Mbak, dulu kesimpulan yang bisa kamu ambil dari pembelajaran tadi selain berpikir komputasional itu ada 4 tahap apa dulu? Berpikir komputasional tidak hanya berlaku di dunia komputer, Pak. Jadi berpikir komputasional tidak hanya berlaku di dunia komputer. Ada lagi mungkin yang mempunyai kesimpulan yang lain? Diandra? Berpikir komputasional bisa digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari keempat kesimpulan yang sudah kamu sebutkan tadi semuanya benar ya. Jadi berpikir komputasional adalah berpikir dengan menggunakan 4 tahap. Yang pertama dekomposisi, setelahnya abstraksi, selanjutnya pengenalan pola, dan yang terakhir adalah algoritma. Dan berpikir komputasional tidak hanya berhubungan dengan dunia komputer, tapi juga bisa digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hari ini kelihatannya bel sudah berbunyi. Silahkan kalian bisa kembali ke kelas. Tapi sebelumnya saya ingatkan, apa yang sudah kalian pelajari hari ini dipelajari di rumah. Apa yang sudah kalian dapat hari ini dipelajari di rumah dan dipersiapkan untuk pembelajaran yang akan datang. Dan akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.